Bapak Ibu, para hadirin yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan, di pagi hari yang indah dan penuh dengan sukacita dan kebahagiaan bagi kami semua, di mana Tuhan mengizinkan Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi menyelenggarakan pelantikan atau wisuda para wisudawan yang telah mereka dididik oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan melalui perguruan tinggi ini. Sebelum kami memasuki pelantikan pengutusan para wisudawan-wisudawati, kami lebih dahulu mendengarkan pesan Tuhan melalui orasi ilmiah di kesempatan yang bahagia ini. Mari kiranya Tuhan yang menolong kami dengan kuasa Roh Kudus membuat kami mengerti, memahami akan pesan Tuhan lewat orasi ilmiah ini, terutama bagi para wisudawan-wisudawati yang akan diutus oleh Tuhan di ladang yang Tuhan percayakan, supaya mereka menerima pesan yang khusus dan mereka bisa lakukan, kerjakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka hamba-hamba Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan di tantangan zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam pemberitaan orasi ilmiah ini dalam pimpinan Tuhan dan hamba-Mu, diurapi Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur di hari yang bahagia yang penuh dengan sukacita ini. Oleh karena kehendak Tuhan, Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi hari ini melaksanakan pewisudahan anak didik ataupun para mahasiswa yang telah menempuh jenjang pendidikan. Mereka ada yang S1, tapi juga ada yang S2 ataupun sarjana teologi, sarjana pendidikan, dan juga magister teologi, magister pendidikan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini suatu kebahagiaan bagi kita semua, terlebih para wisudawan-wisudawati. Hari ini pasti hatinya bersukacita, senang. Itu tidak salah, itu baik adanya. Tetapi hal yang sangat penting adalah sesudah wisuda ataupun sesudah hari ini, apakah tetap bersukacita, senang ketika ada dalam suatu pelayanan, di mana setiap pelayanan itu banyak tantangan, banyak hambatan, banyak kendala, banyak cobaan, banyak ujian, terutama di zaman sekarang ini, zaman teknologi yang masih makin berkembang. Perlu mempersiapkan diri, siap sedia menjadi hamba-hamba Tuhan, pemimpin Kristen yang handal, yang baik, yang berintegritas, dan tentunya bisa mengikuti perkembangan zaman. Maka hari ini sesuai dengan tema, yaitu setia sampai akhir, setia sampai akhir, dengan nas pembacaan diambil dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ke 7. Nanti akan dibaca dan penjelasan orasi ini dengan subtema menjadi pelayan yang berpikir kritis, komunikatif, kreatif, dan inovatif di era transisi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, para saudara-saudara tidak kasih Tuhan, setiap mahasiswa teologi harus memahami mengapa memilih studi pada bidang ilmu teologi ataupun pendidikan agama Kristen. Memahami mengapa memilih jalan hidup menjadi pelayan Tuhan itu penting. Tentu ungkapan ini menekankan bahwa pelayan Tuhan harus mengerti mengapa dia memilih sebagai pelayan Tuhan. Sebab menjadi pelayan Tuhan bukan hal mudah, dan tanpa memahami seluk-beluk pelayanan dapat membawa pada depresi tingkat tinggi. Bahkan sering juga kita menemukan orang yang tidak siap menghadapi tantangan dalam pelayanan, undur dari pelayanan, tinggalkan pelayanan. Mari kita perhatikan bersama-sama, pengertian yang baik tentang panggilan dan pelayanan akan membuat dirinya lebih mencintai profesinya atau mencintai pelayanan, menekuninya dengan penuh hikmat,
serta mencintai dan bercita-cita untuk mengembangkan diri dalam profesi dan juga jabatan yang diterima. Artinya bahwa pelayanan adalah pekerjaan seorang yang sudah mapan dan dipersiapkan dengan banyak bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menggelutinya. Untuk menjadi pelayan Tuhan maka harus memiliki kesukaan dengan niat yang tulus untuk terus mengembangkan dirinya sendiri. Di era transisi dan derasnya arus kemajuan zaman dengan dahsyatnya perkembangan teknologi, zaman yang penuh dengan gejolak, persaingan, goncangan, dan godaan iman menuntut figur dan karakteristik para pelayan dan hamba Tuhan yang tangguh. Ketangguhan diri tersebut dapat dilihat dari kemampuan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan kesetiaan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang terima dari Tuhan. Seperti apa dikatakan oleh Matius dalam Injil Matius 28:19-20. Inilah amanat agung, inilah tugas kita semua. Dikatakan karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dan para saudara-saudari yang kami kasih, kriteria pelayan Tuhan yang dibutuhkan pada masa transisi atau era yang penuh dengan perubahan ini adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk mampu bertahan setia dalam pelayanan sampai akhir dari hidupnya. Hal ini dapat dilihat dan ditiru, diteladani dari kehidupan Rasul Paulus yang setia melayani di tengah besarnya goncangan hidup, setia melayani sampai akhir hidupnya. Inilah yang dikatakan dalam 2 Timotius 4:6-7. Mengenai diriku dan darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Di ayat ini Paulus menegaskan bahwa pentingnya kesetiaan hamba Tuhan di dalam pelayanan hingga akhir hidupnya. Dunia sedang diperhadapkan dengan berbagai kemudahan dan juga godaan dan juga tantangan. Model-model dalam melakukan pelayanan semakin canggih. Gereja yang bersifat konvensional sudah mulai tergerus dan digantikan dengan gereja yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kondisi ini menuntut para pelayan Tuhan untuk dapat mengaplikasikan diri, mengadaptasikan diri dengan kemajuan-kemajuan yang ada. Namun tidak dibalik kemudahan, dan banyaknya tawaran-tawaran yang menggiurkan, pelayan Tuhan harus mampu menilai zaman. Di sekarang ini pekerjaan yang lebih cepat mendatangkan uang, harta dan kemewahan, yaitu sekarang orang berlomba-lomba menjadi YouTuber, perdagangan online, lapak online, judi online, koperasi online, dan yang lain sebagainya. Ini adalah satu tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tawaran-tawaran ini bisa mempengaruhi pelayan Tuhan, bahkan bisa meninggalkan pelayanan, dan pelayanan itu hanya sebagai sampingan ataupun kegiatan ekstra atau tambahan. Itulah sebabnya pelayan Tuhan yang setia sampai akhir hidupnya, tetapi juga di era transisi ini harus siap atau siap sedia menjadi pelayan yang berpikir kritis, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Mari kita perhatikan bersama-sama apa yang dimaksud dengan transisi. Transisi adalah masa pergantian yang ditandai dari perubahan fase awal ke fase yang
baru. Biasanya pada saat transisi keadaan belum stabil, belum benar-benar meninggalkan yang lama, dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan yang baru. Kita saat ini dengan mengalami masa transisi setelah beberapa tahun dilanda pandemi COVID-19. Situasi belum sepenuhnya pulih kembali seperti sedia kala dan melumpuhkan segala sudut kehidupan manusia di dunia ini, termasuk di negara kita Indonesia. Transisi adalah peralihan dari suatu keadaan, tindakan, kondisi, tempat dan sebagainya keadaan, tindakan, kondisi atau tempat yang lain. Transformasi atau transisi pelayanan adalah perubahan struktural pelayanan pada suatu masa. Transisi ini mengakibatkan pelayanan harus mengalami perubahan dalam segala bidang, walaupun harus tetap mempertahankan kemurnian Injil. Di era transisi seperti sekarang ini membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan yang mampu menghadapi bentuk peralihan model-model pelayanan dan dapat bertahan melayani dengan setia sampai akhir hidupnya. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah tentunya integritas diri dari pelayan Tuhan. Integritas itu merupakan bagian dari pelayanan. Integritas ini dapat diartikan sebagai apa? Kebuatan, keutuhan, kejujuran. Integritas dalam pelayanan Tuhan dalam artian yang utuh untuk mencakup layak dipercaya, secara utuh memiliki reputasi yang baik, bertumbuh dalam iman percayanya. Nah, oleh karena itu pelayan Tuhan harus mampu berpikir kritis, komunikatif, kreatif dan inovatif. Mari kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan kritis. Harus dibedakan dengan krisis. Kritis, berpikir kritis adalah kepribadian yang mampu berpikir secara logis, yaitu suatu proses berpikir yang membangun ataupun konstruktif yang bertujuan untuk mencari solusi. Nilai berpikir kritis tidak terpisahkan dari nilai kejujuran, ketulusan dan juga kecerdikan. Berpikir kritis merupakan sebuah kemampuan untuk berpikir secara rasional dan tertata yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide dan atau fakta. Pemikiran kritis adalah sesuatu yang dapat membantu pelayan Tuhan dapat menentukan apa yang diyakininya. Berpikir kritis juga dapat diartikan sebagai kemampuan pelayan Tuhan untuk menarik suatu kesimpulan yang sah menurut aturan logika dan dapat membuktikan kesimpulan yang benar atau kesimpulan yang valid sesuai dengan pengetahuan sebelumnya yang sudah diketahui. Pelayan Tuhan yang berpikir kritis selalu berpikir tentang masa depan daripada masa lalu, selalu menanyakan alasan terlebih dahulu, melakukan sesuatu secara terencana dengan baik, selalu memastikan sebab dan apa akibatnya. Perkara mencapai target bukanlah sulit, mudah mendapatkan informasi dan jarang memikirkan satu hal yang terlalu lama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep berpikir kritis akan mengantarkan seseorang untuk menuju keberhasilan atau menuju kepada kesuksesan. Mengapa? Karena dengan adanya kemampuan tersebut, seseorang dapat meresponi fenomena yang terjadi di sekitar dengan cepat dan tepat melalui aturan, pola serta prinsip tertentu di dalam benaknya. Para wisuda-wisuda yang kami kasih Tuhan, saudara dipanggil Tuhan dalam pelayanan, maka pelayanan Tuhan itu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu yang dikatakan dalam Matius 10 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian, lihat, aku mengutus kamu seperti domba-domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
upaya-upaya yang dapat ditempuh supaya meningkatkan diri dalam hal berpikir kritis, yaitu apa? Tidak boleh menelan informasi dengan bulat-bulat atau dengan mentah-mentah. Selalu mengajukan pertanyaan yang sifatnya mendasar, suka membaca, mencari informasi yang akurat, berdiskusi dengan rekan sesama pelayan Tuhan. Hamba Tuhan harus mampu memilah sikap, pemikiran, pendapat, dan tindakan yang sesuai dengan iman Kristen yang universal. Memiliki pendirian yang teguh terhadap keyakinan yang dimilikinya, dan tidak mudah diombang-ambingkan berbagai isu dan pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Misalnya saya kutip yang saat ini sedang tren dan bahkan viral. Ada ajaran mengatakan Mayor of God, not of God. Ada yang menolak ajaran Allah Tritunggal atau Trinitas. Ada yang mengajarkan bahwa Bapa punya anak tunggal, Bapa itu ada 3. Orang yang baik sekalipun tidak percaya kepada Yesus tetap masuk ke langit dan bumi baru atau surga. Bahkan mengajarkan ada dua keselamatan, yaitu keselamatan yang sempurna dan keselamatan yang tidak sempurna. Bahkan ada saat itu mengajarkan Yesus itu manusia biasa, dia bukan Tuhan. Dia Tuhan hanya pada saat dia setelah dibaptis dan pada saat dia mati, dan dia bukan Tuhan. Dan dia kembali lagi dia menjadi Tuhan setelah dia bangkit dari kematian. Bahkan ada juga ajaran sekali mengatakan tidak perlu menginjil. Mengapa? Karena Tuhan sudah menentukan siapa yang akan dipilih. Dan banyak ajaran-ajaran yang lain. Kita harus selektif. Jangan kita mudah menerima ajaran-ajaran seperti ini. Karena orangnya populer, terkenal, punya popularitas, banyak pengikut. Mungkin gerejanya di mana-mana. Tetap kita selektif. Maka saya katakan alumni STT Kataros harus berpikir kritis. Amin. Amin. Manfaat berpikir kritis adalah kemungkinan kita untuk apa? Bisa mengevaluasi dasar masalah dan menghasilkan solusi kreatif dan juga yang relevan. Dengan demikian bukan hanya menghasilkan ide, berpikir kritis juga memungkinkan kita mengevaluasi ide baru yang dapat menyeleksi dan juga memodifikasikan jika didasarkan perlu untuk dipertimbangkan untuk tidak perlu diajarkan atau kita tidak terima. Berpikir kritis membuat pikiran lebih fleksibel. Apa yang menjadi keuntungan yang lain dari hamba Tuhan yang berpikir kritis? Keuntungan lain dari kehidupan hamba Tuhan yang memiliki pikiran yang lebih fleksibel dari berpikir kritis adalah kemampuan membuat dirinya lebih mudah memahami dari sudut pandang orang lain. Jadi tidak perlu terpaku pada pendapat diri sendiri. Dia tidak mau terbuka dengan orang lain untuk saling melengkapi. Lebih terbuka terhadap pemikiran, ide ataupun pendapat orang lain. Itulah berpikir kritis. Lalu komunikatif. Mari kita perhatikan apa yang dimaksud dengan komunikatif. Komunikatif merupakan kata sifat yang memiliki arti mudah dimengerti, mudah diterima, mudah dipahami, dalam keadaan saling berhubungan, mudah dihubungi. Komunikatif artinya mampu menyampaikan pesan dengan baik. Artinya pesan yang diterima oleh penerima sama dengan maksud pesan yang disampaikan oleh pemilik pesan tersebut. Komunikatif dapat diartikan sebagai suatu tindakan memperlihatkan rasa senang berbicara, rasa senang bergaul, responsif, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Karakter komunikatif dapat dikembangkan dengan menciptakan suasana pergaulan yang nyaman, situasi yang mendukung, dan juga lingkungan yang menarik. Tujuan penanaman karakter komunikatif
pada plan Tuhan, yaitu agar terciptanya suasana pergaulan yang nyaman, situasi yang mengundang, lingkungan yang menarik terutama dalam proses pelayanan, sehingga terdapat interaksi antara plan Tuhan dengan orang yang dilayani. Artinya kehadiran kita, kehadiran yang memberkati orang lain dan dirindukan oleh orang lain. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, para saudara-saudari yang kami kasihi, kepribadian yang komunikatif memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, berani berpendapat, ramah terhadap semua orang, menghargai orang lain, bersikap kritis, punya rasa ingin tahu yang tinggi, mencoba banyak hal. Dan hal yang berikutnya, tidak dapat dipungkiri untuk menjadi orang sukses butuh namanya kemampuan komunikasi yang bagus. Pelayan Tuhan yang berperilaku komunikatif dapat menciptakan diri lebih produktif sehingga memiliki antusias produktivitas kerja pelayan yang lebih baik. Memiliki sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Amin. Saya kutip dengan perkataan dari Ridwan, mengatakan produktivitas kerja tidak semata-mata hanya ditujukan untuk mendapatkan hasil kerja sebanyak-banyaknya, bukan, melainkan kualitas kerjanya juga perlu mendapatkan perhatian. Karenanya produktivitas tersebut mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan, merupakan nisbah atau rasio antara hasil kegiatan dan segala pengorbanan ataupun biaya untuk mewujudkan hasil tersebut. Input bisa mencakup biaya produksi dan biaya peralatan, sedangkan output bisa terdiri dari penjualan atau sales, dan juga kita perhatikan pendapatan dan juga suatu kerusakan. Itu yang disebut dengan komunikatif. Lalu kita lanjutkan lagi dengan kreatif. Pelayan Tuhan yang kreatif, kreatif artinya memiliki daya cipta, mempunyai kemampuan untuk mencipta, bukan ikut-ikutan, meniru-niru, bukan, tapi menciptakan sesuatu yang baru, bersifat mencipta suatu pekerjaan yang menghadapi selain kecerdasan juga dibutuhkan namanya imajinasi. Pelayan Tuhan kreatif harus memiliki kognitif yang bagus. Sebab salah satu ciri kreativitas dikenal dengan nama ciri up to date. Ciri-ciri up to date atau kognitif dari sisi kreativitas terdiri dari orasionalitas, fleksibilitas, dan juga kefasihan. Ciri up to date merupakan karakter kreativitas yang memiliki hubungan dengan kognisi. Apa itu kognisi? Kognisi adalah proses berpikir dengan ciri-ciri adanya keterampilan berpikir lancar, memiliki keterampilan berpikir luas atau fleksibel, keterampilan berpikir orisinal, kemampuan untuk memperinci atau disebut dengan mengelaborasi, dan kemampuan akan penilaian ataupun menilai ataupun kemampuan untuk mengevaluasi.